Selamat pagi semuanya. Nah, ini pertemuan kita yang pertama untuk tahun ajaran ini. Untuk pelajaran kita untuk hari ini mengenai matriks. Tapi sebelum kita masuk ke materi mengenai matriks, sebelumnya kita harus tahu dulu matriks ini apa sih, kan begitu. Atau sudah pernah dengar atau tidak. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sering berhadapan dengan persoalan yang apabila ternyata kalau kita telusuri itu merupakan masalah matematika. Dengan mengubahnya ke dalam bahasa atau persamaan matematika, maka persoalan tersebut akan lebih mudah diselesaikan. Tetapi, terkadang suatu persoalan seringkali memuat lebih dari dua persamaan dan beberapa variabel, sehingga kita jadi mengalami kesulitan untuk mencari hubungan antara variabel-variabel lainnya. Jadi, matriks ini pada dasarnya merupakan suatu alat atau instrumen yang cukup ampuh untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan matriks, ini memudahkan kita untuk membuat analisa-analisa yang mencakup hubungan variabel-variabel dari persoalan. Nah, kita masuk ke yang pertama, mengenai pengertian, notasi, dan ordo suatu matriks. 1. Pengertian matriks. Matriks itu adalah susunan beberapa bilangan atau huruf dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom serta dituliskan di antara tanda kurung. Setiap bilangan atau huruf tersebut dinamakan elemen matriks. Bisa ya dibayangkan kira-kira pengertian matriks itu susunan beberapa bilangan atau huruf dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom serta dituliskan di antara tanda kurung. Itu pengertiannya. Notasi atau simbol ya, lambang. Notasi dan ordo matriks. Suatu matriks itu biasanya dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf kapital. Ngerti ya yang dimaksud dengan huruf kapital? Oke. Sedangkan elemennya yang berupa huruf biasanya dengan huruf kecil. Oke, notasinya simbolnya tadi dengan huruf kapital, sedangkan elemennya biasanya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, nah ini dia. Misalnya A sama dengan, ini matriks A namanya. Tadi kan dikatakan bahwa dinotasikan dengan huruf kapital. Ini huruf kapital. Sudah, A, B, C itu nama matriksnya. Matriks A, matriks B, matriks C. Dan tadi kan dikatakan di sini dituliskan di antara tanda kurung. Ini dia, tanda kurungnya kan ada. Nah, jadi kalau membuat matriks itu harus ada tanda kurungnya gitu. Biasanya kadang mau membuat matriks itu dibuat begini, matriks C, kurung pembuka itu ada A, B, C, D. Tapi yang ini di sini tidak ditutup. Seharusnya kan harus lengkap seperti ini, gitu. Ya. Oke. Ini tadi nama matriksnya ditulis dengan huruf kapital. Ini ada tanda kurungnya. Kemudian yang 70, 65, 85, 65, 70, 60 inilah yang dikatakan dengan elemen matriks. Elemennya artinya isi dari matriks itu. Sudah? Ini dia elemen. Nah, kalau misalkan elemennya adalah bentuk dalam huruf, maka isi dari elemen tersebut itu huruf kecil. Ngerti ya? Jadi kalau misalkan ada matriks B, matriks itu harus huruf kapital. Kemudian misalkan kita buat harus huruf kecil. Jadi bisa kita buat dengan E, F, G, H. Nah, harus begini. Jangan
pakai huruf kapital semua, E, F, G, H, jangan begini ya. Oke, itu untuk notasinya. Ukuran matriks biasanya disebut dengan ordo. Nah, setiap matriks itu kan punya ukuran, karena ini kan beda-beda. Matriks A dengan matriks B, matriks C kan beda-beda. Nah, ukurannya itulah yang dikatakan dengan ordo. Jadi, ordo suatu matriks itu ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom yang terdapat di dalam matriks tersebut. Misalkan, sebuah matriks AM kali N. M kali N artinya ini jumlah baris, ini jumlah kolom. Inilah yang dikatakan dengan ordo. Artinya kamu harus tahu berapa barisnya, berapa kolomnya. Jangan salah. Harus baris dulu baru kolom, jangan kolom baru baris. Itu kebalik namanya. Sudah? Nah, sekarang kamu harus mengetahui mana itu baris, mana itu kolom. Kalau baris itu, ini yang dikatakan dengan baris. Nah, ini baris. Seperti ini. Memanjang dari kiri ke kanan gitu. Kalau kolom itu ini. Dari atas ke bawah. Itu kolom. Atau dari depan ke belakang. Itu kira-kira kolom. Sudah? Jadi, kalau dikatakan, misalkan dikatakan ini. A, di sini kan A11. Berarti ini posisinya ini dia berada di baris pertama, kolom pertama. Kalau ini baris pertama, ini kan masih baris pertama dia semuanya. Baris pertama, tapi kan dia sudah di kolom kedua. Kalau yang ini masih di baris yang pertama, kolom yang ketiga. 1, 2, 3 itu kolom. Ya. Kemudian apabila kita lanjutkan terus, sudah, maka pada akhirnya dia akan tetap di baris pertama, tapi kan kita tidak tahu sebanyak berapa kolomnya. Apakah 7, apakah 8, 9. Nah, makanya dibuat di sini N. N-nya itu artinya variabelnya. Variabel bebasnya berapa. Seperti itu. Oke, saya kira untuk baris pertama bisa mengerti. Sekarang untuk baris kedua. Ini baris kedua kan kelihatan, makanya dia sudah 2. A21. Berarti dia baris kedua, tapi dia di kolom yang pertama. Ini baris kedua di kolom kedua. Baris kedua, masih baris di kedua, kolom ketiga. Sampai pada akhirnya nanti dia di baris kedua, tapi kolomnya kan bertambah banyak kan. Nah, apabila kita lanjutkan, ini tadi kan kolom nih. Ini kolom pertama, ini yang menandakan kolom itu ini. Ini kan A11 yang di belakang loh. Kolom ini paling belakang. Kolom pertama. Nah, ini kan sama 1. Kolom pertama. Ini kolom kedua. Kolom ketiga. Kolom ke N. Sudah, kolom ke N. Terus M ini apa? Nah, M itu menotasikan baris. Kenapa dibuat dengan M? Kan tadi di sini A1, 1. Ini baris pertama, baris kedua. Apabila kalau kita buat baris ketiga, berarti di sini A31. Karena kolomnya tetap kolom pertama kan, kolom yang nomor 1. Nah, ini kan akan lanjut terus barisnya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai baris ke M. Tapi dia masih tetap di kolom yang pertama. Makanya dia M1. Ini juga sama. Dia tetap baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, seterusnya sampai baris ke M, tapi masih tetap di kolom yang kedua. Begitu. Nah, kalau kita lanjutkan masing-masing pada akhirnya di sini dia menjadi AM kali N. Baris ke M, kolom ke N. Oke, mengerti ya? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke contohnya,
elemen matriks yang terletak pada baris ke-I dan kolom ke-J dituliskan dengan AEJ. Ini dia. Di sini tadi kan ada A12, berarti baris pertama, kolom kedua. Kemudian ada misalkan dibuat A13, berarti baris pertama, kolom ketiga. Berarti dia posisinya di baris pertama, kolom ketiga. Lanjut. Sekarang kita ke jenis-jenis matriks. Tapi sebelum kita masuk ke jenis-jenis matriks, kita coba dulu ya bagaimana menentukan order dari sebuah matriks. Misalkan Ibu buat di sini ada sebuah matriks A. Kemudian dia elemennya di sini 2, 3, 5, 6, 7, 8. Yang saya tanyakan, ini matriks ordo berapa kali berapa, ukurannya berapa kali berapa, seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang pertama itu baris dulu, baru ke kolom. Maka tentukan dulu ini berapa baris semuanya. Ini ada berapa baris? 1, 2 baris. Sudah. Kemudian dia berapa kolom? 1 ke bawah ya. 2, 3. Jadi ini adalah matriks berordo 2 kali 3. Ini dia ordonya, 2 kali 3 ukurannya. Jadi kalau misalkan saya tanyakan elemen yang berada di A12 itu elemennya apa? Nah, maka kalau ditanya misalkan elemen dari A12, artinya siapakah yang berada di posisi baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, ini dia baris pertama, kolom kedua, 1, 2, berarti ini 3. Maka jawabannya adalah 3. Kalau misalkan dia buat begini, berapakah elemen dari 2, 3? Artinya cari yang berada di baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua kan ini, kolom yang ketiga, 1, 2, 3, berarti 8. Seperti itu. Oke, saya buat lagi contohnya. Misalkan B 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4. Oke, sudah. Nah, kalau saya tanyakan ini ordo berapa? Berapa baris, berapa kolom? Hitung aja. Ini 1, 2, 3. 3 kali. Kolomnya berapa? 1, 2, 3. Berarti dia adalah ordo 3 kali 3. Kemudian kalau saya minta elemen di 22, berarti cari di baris yang kedua, kolom yang kedua, 7. Kemudian kalau misalkan A21, 6. Ini kan baris kedua, kolom pertama. Kemudian kalau 8, sekarang kebalikannya. 8 itu berada di baris keberapa, kolom keberapa? Ini 8. Berarti dia di baris yang kedua. Berarti dia A2, kolom yang 1, 2, 3. Kolom yang ketiga. Seperti itu. Ya, saya kira cukup paham. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada namanya matriks baris. Kalau dari namanya sudah jelas, berarti matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Matriks baris berordo 1 kali n. Nah, di sini
contohnya sudah dibuat P12, kemudian ada Q13. Ini ordonya sudah ada, tapi bentuk matriksnya belum ada. Nah, itu yang akan kita buat sambil belajar ya. P12 berarti ini kan baris, ini kolom, ini baris, ini kolom. Dia satu baris dua kolom, berarti kira-kira bentuknya seperti ini. Ini satu baris dua kolom, begitu. Ngerti nggak sih? Nah, satu baris dua kolom, ini kan satu baris nih, satu baris, tapi kan dia dua kolom, satu dua. Jadi bisa kita buat isi elemennya bisa kita bebas buat apa aja. Misalkan kita buat dia menjadi, di sini adalah terserah, tapi kan tadi bentuknya sudah tahu. Misalkan buat aja A, B. Nah, itu adalah matriks baris. Kemudian Q13. Q13 berarti satu baris tiga kolom. Ini satu baris dia tapi tiga kolom. Ini barisnya satu tapi di tiga kolom, 1, 2, 3 gitu. Jadi kira-kira bentuknya bagaimana? Boleh kita buat seperti ini, bebas saja ya. Kita buat misalkan A, B, C. Nah, itu adalah matriks baris. Yang kedua, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Matriks kolom berordo M kali 1. Sama seperti matriks baris, kita buat begini. Y3 kali 1. Berarti ini baris, ini kolom. Berapa baris? 3 baris, 1 kolom. Jadi kira-kira bentuknya begini, 1, 2, 3. Ya kan? Ini kan 3 baris nih. Nah, 3 baris. Nih, 1, 2, 3. 3 baris. Tapi dia satu kolom. Nah, kolomnya. Jadi, bisa kita buat isi dari matriksnya bisa kita buat menjadi A, B, C. Tuh. Sama dengan yang 4 kali 1. Sama aja. A, B, C, D. Ini misalnya. Ya, ngerti ya? Oke, kita lanjut. Ini matriks 0. Matriks 0 adalah suatu matriks yang semua elemennya adalah 0. Matriks 0 dilambangkan dengan O. Ini O. Biasanya kalau penulisan 0 dengan O itu, kalau 0 itu dia lebih runcing. Kalau O itu dia lebih bulat. Ya. Nah, contohnya. Contoh dari matriks 0 itu ya bebas aja, namanya juga matriks 0, berarti semua isinya kan 0, semua elemennya 0. Berarti kita tuliskan contohnya adalah ini O ya, sama dengan 0, 0, 0 bisa, atau matriks O sama dengan, bisa juga begini, 0, 0, 0, 0. Nah, pokoknya semua isinya 0 itulah yang dikatakan dengan matriks 0 atau O. Gitu, bebas saja bentuknya. Yang terakhir untuk pertemuan hari ini adalah matriks persegi. Matriks persegi itu adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Matriks persegi itu berordo N kali N. Artinya jumlah barisnya dan jumlah kolomnya sama. Contohnya sudah di sini ada, dibuatkan ordonya 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Maka kita buat aja. Ini kan barisnya 2, 1, 2. Ya kan 2 baris. Kolomnya harus ada 2. Ini baris pertama. Nah, begini dia. Inilah baris yang pertama. Ini baris yang kedua, ini kolom pertama, kolom kedua. Kira-kira begitu. Jadi bisa kita tuliskan isi dari elemennya itu apa. Bisa terserah aja, misalkan 1, 2, 3, 4.
Sekarang S3 kali 3. Barisnya 3, kolomnya 3. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ini barisnya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kemudian kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi kira-kira isinya, elemennya bisa kita buat misalkan A, B, C, 1, 2, 3, E, F, G. Nah, itu dia matriks persegi. Oke, untuk saat ini sampai di sini dulu. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Dan Ibu minta apa yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa dipahami. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan dari grup. Oke, terima kasih. Selamat pagi.